Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Haris Abdullah. Saya staf pengajar di jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Background pendidikan saya Teknik Perkapalan. Untuk pengalaman profesional, saya biasa di bidang desain dan construction, kemudian inspeksi dan survei, serta di bidang produksi kapal. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan sertifikasi dosen di tahun 2024. Pada kali ini saya akan membawakan mata kuliah tugas gambar, stabilitas, peluncuran, dan trim. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana mata kuliah ini untuk program studi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal dilaksanakan di semester 4, dan untuk program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal dilaksanakan di semester 5. Secara umum mata kuliah ini diampu oleh 2 staf pengajar dengan terdiri dari 3 SKS praktek, di mana untuk realisasinya 3 SKS ini dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan dengan jumlah waktu 3 kali 170 menit. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tugas terstruktur karena mata kuliah ini merupakan tugas gambar. Mata kuliah tugas gambar, stabilitas, peluncuran, dan trim dilaksanakan secara online maupun offline di dalam kelas. Mata kuliah ini biasanya juga dilaksanakan oleh mahasiswa RPL untuk Diploma 4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Tugas gambar, stabilitas, peluncuran, dan trim dilaksanakan selama 17 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang diamanahkan di mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu melakukan pengujian dan pengukuran stabilitas dan penentuan titik G, gravitasi, dan titik B, buoyancy, serta titik metasenter kapal. Dan mahasiswa mampu untuk menganalisa, menginterpretasi, dan menerapkan sesuai dengan kriteria atau codes atau rules yang mengaturnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merencanakan peluncuran memanjang, kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi kondisi stabilitas kapal sesuai dengan persyaratan IMO, serta mampu melaksanakan penggambaran diagram trim. Adapun capaian pembelajaran khusus atau CPK dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menghitung berat konstruksi kapal dan menghitung letak titik gravitasi. Kemudian mahasiswa mampu menjaga jumping pada saat kapal diluncurkan. Kemudian mahasiswa mampu mencegah tipping pada saat kapal diluncurkan. Mahasiswa mampu melaksanakan penggambaran diagram trim kapal. Kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi kondisi stabilitas kapal dengan 5 kondisi stabilitas berdasarkan dengan kriteria IMO. Secara umum mata kuliah ini dilaksanakan dengan online maupun offline, memiliki beberapa materi, yaitu 1 tentang konstruksi kapal dan beratnya, kemudian trim kapal dengan berbagai kondisi, kemudian peluncuran kapal dengan cradle maupun dengan airbag, serta stabilitas kapal dengan minimum 5 kondisi stabilitas dan dievaluasi dengan standar IMO. Adapun metode pembelajaran yang kami lakukan yaitu dengan ceramah, kemudian ada tugas struktur dan case method. Untuk aspek penilaian dilaksanakan dengan progres dan presentasi, di mana untuk nilai progres itu hampir 50%, kemudian untuk laporan 20%, kemudian ada juga gambar atau output 20%, dan yang terakhir yaitu kehadiran sebesar 10%. Pada mata kuliah tugas gambar, stabilitas, peluncuran, dan trim, model pembelajaran yang kami lakukan yaitu secara asinkronus dan sinkronus, di mana
kami melaksanakan tatap muka di kelas yang dilakukan 1 minggu sekali, dan juga kami melaksanakan pembelajaran via LMS. Dikarenakan kami berharap bahwasanya dengan LMS mahasiswa dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun, sehingga progres pekerjaan akan tetap sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sehingga mahasiswa mampu lulus dengan nilai yang baik. Adapun LMS yang kita sediakan akan membantu mahasiswa mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir, di mana LMS ini kita setting dan kita sediakan untuk mahasiswa yang hadir di kelas maupun yang tidak dapat hadir di kelas, sehingga harapan kami mahasiswa bisa lulus tepat waktu dan memiliki nilai yang cukup baik. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Jadi hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran, ya. Jadi minggu ke-16 ini kita akan belajar tentang stabilitas dan kemudian akan menganalisis dengan kriteria AIMO, ya. Sudah tahu apa itu AIMO? Ada yang tahu? AIMO. Nah, kalau belum tahu nanti kita akan belajar ya di sini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Jadi setiap aktivitas harus dimulai dengan doa. Oke ya? Silakan salah satu dipimpin doa. Coba Tenggara, Teng. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa. Oke ya. Sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Siap. Oke, ya saya sangat bangga dengan anak-anak muda yang sekarang ini ya. Harus semangat. Oke ya. Ya, jadi kita lihat RPS-nya dulu ya. RPS-nya ini ya, di minggu 16. Next. Minggu 16 bentar. Oke, di minggu 16 kita akan belajar ya, mahasiswa mampu mengevaluasi stabilitas kapal yang sudah direncanakan 5 kondisi ya. Nah, ini mengevaluasi dengan peraturan AIMO. Yang kita bahas hari ini yaitu peraturannya dulu. AIMO seperti apa ya? Apakah nanti mengadopsi kriteria seperti apa? Nah, ini yang harus kita bahas. Oke ya. Kalau udah siap kita materi hari ini. Tuh, langsung thank you ini ya. Oke. Nah, di AIMO itu mengatur salah satu kriteria tentang stabilitas kapal. Kenapa harus stabilitas? Jadi salah satu hal yang penting yaitu tentang keselamatan di awak, kru maupun muatan. Ya, salah satu seperti itu. Siap? Ya, Pak. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ada namanya Index Stability atau IS Code 2008. Nah, ini salah satu yang wajib diperhatikan dan dihitung oleh seorang naval arsitek. Ya. Di akhir desain kita harus menghitung stability dan dihasilkan dengan namanya stability booklet. Oke ya. Kita next, kita lihat ini salah satu ininya ya. Kita lihat videonya. Nah, ini ada video dia Massive Salvage Operation MV Golden Ray ya. Jadi ini car carrier ya, di mana car carrier ini mengalami kecelakaan. Ya. Kita tahu kalau car carrier itu kalau didesain itu freeboardnya sangat tinggi ya. Oke ya. Nah, kalau freeboardnya tinggi, nah ini salah satu hal yang harus kita waspadai yaitu tentang stability-nya. Karena kalau tinggi berarti titik G-nya juga tinggi, ya kan? Sepakat ya? Seperti itu. Nah, ini salah satu kejadian ya MV Golden Age. Jadi saya percepat ya. Ini nah, kapal ini mengalami tidur ya. Oke. Tidur di tengah laut ini seperti ini. Dia tidak mengalami kebocoran atau apapun, tetapi mengalami kejadian kecelakaan seperti ini. Nah, ini insurance losses of the ship ya 80 juta dolar ya. Plus additional 80 juta dolar untuk kargonya. Ya kan?
Jadi bisa dibayangkan bahwasanya kerugiannya sangat besar sekali untuk kecelakaan kapal ini. Oke, sudah ada bayangannya kenapa stabilitas itu penting. Oke ya. Nah, aturan stability diatur oleh IMO IS Code 2008 ya. Oke. Nah, ini karena salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu proses penyelamatan. Jadi tidak boleh kapal ini dibiarkan begitu saja di laut ya. Oke. Sangat mahal sekali. Oke, kita next ya. Nah, ini salah satu ini saya kasih video. Oke. Ya, nah ini beda lagi ya ini ya. Ini dia berjalan ya, kapalnya berlayar tapi miring. Ya, mengalami hill seperti ini ya. Ini bagaimana menurut teman-teman ini? Ada yang bisa ini ya kasih statement gitu? Ini Gimana ya? Silakan. ini kelihatannya kayak kapal berkarir, Pak ya. Iya, bal karier. Ini muatannya itu dia terkena ombak. Ini mungkin bentuk ruang muatnya yang itu terisinya itu pengaruhnya kayak di ruang muat gitu Pak. Tidak ada apa-apa absorbernya. Jadi kalau terkena ombak sedikit muatannya kayak pindah ke samping. Jadinya seterusnya itu tetap miring terus. Nggak dapat kembali. Ya, itu analisa ya cukup bagus. Ada yang lain? Ya, itu salah satu jawaban kenapa bal karier itu sangat tricky kalau untuk proses desain ya. Sangat kita harus memperhatikan masalah aspek stabilitas karena ada free surface area ya. Jadi pemuatan itu harus rata. Tidak boleh muatan di tengah kargo itu cuma separuh, juga boleh ya. Ya. Supaya menghindari titik beratnya berubah. Ya. Oke, kita next. Ini why? Nah, ini jawabannya ya. Jadi mata kuliah kita kan stabilitas, peluncuran dan trim. Kalau trim itu dia memanjang ya. Oke. Kalau listing dan heel ya. Listing dan heel itu melintang ya. Kalau listing ya, ini listing ya. Karena internal faktor list. Kalau heel karena adanya gaya dari luar. Perbedaan itu. Listing sama heel ya. Ya. Kalau secara harfiah tuh stabilitas kapal itu kemampuan kapal ya untuk berdiri sempurna, kembali ke posisi sempurna ketika mendapat gaya dari luar. Itu kan harfiahnya seperti itu. Tapi secara prakteknya banyak hal yang harus diperhatikan ketika mendesain. Oke. Nah, stabilitas kapalnya ada dua, manjang dan melintang. Kalau manjang, trim. Ya, untuk tugas trim kan udah selesai. Sekarang yang melintang, ya, seperti ini ya. Oke. Nah, next. Nah, gaya-gayanya ada gaya G, gaya B, ada titik lengan GZ, ya. Ada titik meta center seperti ini. Ya, ada roll angel. Lebih lanjut kita bahas setelah ini ya. Nah, ini bedanya A sama B. Ada yang bisa menjawab bedanya A? Bisa dilihat nih. A sama B bedanya di mana? Nggak bisa. Yang lain. Tenggara, bisa Teng. Bisa lihat. Bedanya A dan B. Nah, kalau dilihat A ini tidak mengalami kerusakan ya. Kalau B mengalami kerusakan, ya. Jadi seperti itu ya. Stabilitas ada dua, intake stability sama damage stability. Yang kita pelajari yaitu intake stability, ya. Intake stability deal with the ship stability in normal operating condition ya. Itu. Damage ketika dia mengalami damage, kerusakan, ya. Oke, paham ya? Ada dua, intake sama damage. Yang kita pelajari yaitu intake-nya. Nah, ini ya. Refers to the stability of vessel its undamaged ya, condition. Nah, ini kan nggak mengalami kerusakan, tapi dia mengalami ya, seperti ini ya. Tidur dia seperti ini. Nah, ini kalau intake stability seperti ini. Nah, ini contohnya ya kita play. Sorry. Oke. Ya. Ini ketika dia loading condition. Ya, pemuatan. Jadi mengalami stabilitas yang kurang bagus. Makanya di tugas ini kita ada beberapa kondisi pemuatan ya. Mulai dari muatan kosong, muatan penuh, bahan bakar kosong, ya, dan lain-lain. Nah, inilah untuk menjaga ini yang namanya ini kejadian-kejadian seperti ini. Pak, kalau kapal Gimana? itu bisa digunakan lagi atau enggak, Pak?
Ya bisa. Jadi prosedur pertama harus menyelamatkan muatannya dulu ya. Menyelamatkan lingkungan, kemudian muatan, setelah itu baru kapalnya. Jadi kapalnya nanti diapraikan, biasanya dipompa airnya keluar atau biasa ditambah dengan balon ya, supaya dia agak naik. Ya. Nah, biasanya ini kesalahan prosedur ketika pemuatan. Kalau kita buat kan kita sebagai naval arsitek harus membuat namanya stability booklet ya. Nanti kalau teman-teman kelihatan nanti waktu di tugas akhir itu biasanya kelihatan kok. Ketika load case-nya muatan penuh, ketika dia 25% muatan bagaimana, 30% bagaimana, dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya pemuatannya dari kiri, bagaimana? Balasnya di kanan apakah harus berapa persen? 100% atau bagaimana itu harus dipertimbangkan ya. Kan kapal kan banyak kompartemen. Kalau desain kan teman-teman di rencana umum, di kompartemen kan kelihatan. Dia melintang, ada sekatnya tidak. Ya, memanjang ada sekatnya. Biasanya dikasih balas atau dibuat fuel, oil, dan lain-lain. Nah, itu terlihat di pemuatannya. Oke. Kita next. Nah, ini damage stability ya. Focus on the stability after it has sustained damage or flooding ya. Ini bisa nanti saya ini kan ada videonya. Jadi ini salah satu kapal perang ya. Dia ini mengalami ya collision ya. Dilihat ya. Dia ini kapal tanker, kemudian ada kapal perang. Nah, nubruk ya, sobek ya. Oke. Sobek ini. Nah, ya. Kemudian pada akhirnya ya, saya percepat ya. Ini ada video rekamannya ya dari CCTV dari kapal. Ya ini ya. Bisa dilihat ya. Nah, sebenarnya cukup ngeri ya. Kalau kapal-kapal perang itu harus ada namanya pembagian ruang kompartemen, itu ada yang namanya geladak menerus yang dia dianggap sebagai kayak apung cadangan. Jadi beda sama kapal kargo. Ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kapal ini dia sudah enggak ini ya, stabilitasnya sudah kurang bagus, akhirnya ya ini tenggelam. Ya. Kita namanya damage stability. Nah, ini ya. Maintenance door edges left open sinking becomes inevitable ya. Seperti ini yang dihindari ketika damage stability. Jadi kalau teman-teman nanti kerja di perusahaan PAL atau yang mengerjakan kapal-kapal perang dan lain-lain, nanti ada perhitungan lebih ya yang mengakomodir bahwasanya geladak ini harus dianggap sebagai kayak apung cadangan. Ya. Jadi kalau misalnya dia kena roket atau kena peluru gitu, dia masih bisa ngapung, nyelamat gitu. Itu damage stability. Nah, kondisi stabilitas itu ada 3 ya. Stable, unstable, dan netral. Ya. Stable ini ya, suatu benda mengapung mendapat gaya eksternal, kemiringan, benda akan kembali ke posisi semula ya. Stable equilibrium. Kalau unstable ya, ini kata kuncinya. Hilang kemiringannya terus bertambah ya seperti ini. Kalau netral, dia ketika dapat gayanya hilang, dia tidak kembali ke posisi sempurna. Seperti ini. Nah, ini kalau di kapal ada stable, netral, sama unstable ya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Ini ada M-nya kan di sini. Ini M-nya berimpit dengan G. Ini M-nya di bawah G. Ya. Oke ya. Jadi titik metacenter kalau yang state of stability equilibrium ini stable, dia harus M-nya di atas G. Oke? Paham sekarang? Intinya seperti itu ya. M harus di atas. Nah, ada yang namanya rating lever atau GZ. Ya, GZ. Ya. GZ ini merupakan ya, ini loh. The horizontal distance from the center gravity G to the vertical line from B1. Nah, jadi gini, ini kan G, ini G ya. Titik G pasti tetap ya, kalau misalnya tidak ada perubahan muatan, perpindahan, dan lain-lain ya. Yang berubah yaitu titik B, buoyancy. Jadi kalau kapal ini miring ya, ini kan miring nih, permukaannya nih ya. Nah, ini kan permukaan yang tertutup kan ini, B-nya kan berubah. Ya, sama ketika teman-teman ngerjakan tabel itu. Bisa dipastikan bahwasanya B ini kalau miring pasti berubah titiknya.
titik buoyancy-nya. Oke, titik buoyancy. Oke. Sudah paham sampai saat ini ya? Tentang titik G, titik B, GZ, GM ya. Kalau GM ya jarak antara G ke M. Metacenter itu titik maya ya. Metacenter titik maya. Jadi ketika B-nya ini berubah ya. Ini ditarik tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ya. Tegak lurus ini nanti akan menyentuh garis ya, garis centerline ini ya. Titik G ini kan straight ini. Nah, ini ketemu titik M. Ya, titik itu kan intersection atau perpotongan antara dua garis ya. Ini M. Nah, GM. Oke. Kita next. Nah, sekarang kita menuju ke code-nya ya. Jadi bisa dilihat ya. Ini grafiknya seperti ini. Kita bisa lihat uprek dia 0 ya. GZ-nya 0 karena tidak ada perpindahan B titik buoyancy ya. Kemudian dia akan hill ya atau roll ini ya. 10, 20, 30, 40 sampai 90 ya. Bisa dilihat ya. B-nya berubah kan? B berubah, B berubah, B berubah, B berubah. Oke, titik G-nya tetap. Ya, titik G berada di sini. Ya. Ketika B berubah, GZ-nya ya, GZ-nya lengan G ya, ke Z ya. GZ. Ini kan jadi ini berapa nih? Nah, ini ada hitungannya. Sekian ya. Sampai dia maksimal di 40. Deck edge dips below water. Ya ini ya. Deck sudah kena air. Oke. Kemudian hingga 60 ya pasti dia tidak bisa kembali lagi ya. Oke. Oke. Nah, ini yang kita kerjakan di semester ini di pertemuan terakhir ya, menghitung ininya ya. Nah, bisa dipahami ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya Pak ini kok hasilnya GZ-nya nggak masuk akal gitu ya. Kok di 30 kok naik kemudian di 40 langsung turun tajam. Nah, ini bisa dilihat ya. Karena apa? Karena setiap kapal dia akan memiliki freeboard yang berbeda-beda. Ya. Oke ya. Freeboard itu kayak apung cadangan. Jadi kalau dia misalnya freeboardnya pendek misalnya, dia di sini ya, dia di sini ya freeboardnya. Maka ketika dia ada miring, ada namanya ini ya, deck edge start sinking ya. Jadi airnya sudah masuk. Makanya kalau di aturan itu ada minimal freeboard di ICLL. Code load line itu ada minimum. Untuk kapal tipe A sekian, kapal tipe B sekian. Ya, dengan panjang kapal sekian, maka freeboard minimum sekian. Ya, untuk safety. Ya. Itu juga diatur di rules, diatur sedemikian rupa, jadi freeboard, tinggi freeboard minimum ada. Ya. Next, nah ini ya, ini ada beberapa video ya. Jadi bisa dibayangkan ya ini. Nah ini titik G, jadi kapal berubah ya. Titik buoyancy-nya akan berubah ya, miring, berubah. Titik G tetap ya. Maka akan terjadi namanya lengan GZ ya. Oke, kemudian ini untuk lengan GZ ya bisa dilihat ya. Jadi B-nya berubah, nah GZ-nya ini akan lihat ya. Maksimal GZ 25 derajat ini akan turun. Oke. Nah, turun nih. Sampai 180 ya. Ini bukan kapal selam, jadi kalau kapal selam bisa sampai ini. Nah, ini negatif. Kemudian kalau ada penambahan berat, ya bisa dilihat ya nanti. G-nya kan beratnya di atas, G-nya naik ya. Tambah berat di bawah, G-nya turun. Oke. Makanya ketika kapal ini butuh penambahan berat, karena stabilitasnya kurang bagus, G-nya terlalu tinggi, biasanya kalau kita sebagai desainer itu menambahkan namanya balas tetap. Ditempatkan di bawah ini untuk menurunkan G. Tetapi implikasinya ada banyak hal. Satu, hambatannya semakin tinggi karena bodi yang tercelup juga semakin besar. Kemudian speednya berpengaruh ya. Ketiga, bahan bakar boros gitu ya. The next. Nah, regulasi, kita masuk ke regulasi. Jadi ada ICLL ya. Intake Stability Standard Administration ya. Kemudian ada SOLAS, kemudian ada peraturan menteri kalau kapal lokal ya. Kemudian ada PM tahun 2021 stabilitas kapal dan Intake Stability Code. Nah, ini diatur semua
di peraturan yang diterapkan di Indonesia. Gitu ya. Kalau kapal lokal nanti bisa mengatur ke PM gitu. Kalau kapal luar code stability code. Nah, stability ini yang mengeluarkan pemerintah, Kemenhub dalam hal ini. Tetapi di RO kan, maksudnya di istilahnya di subkan ya, yang mengerjakan itu classification kalau di Indonesia. Karena di Kemenhub banyak sekali pekerjaan yang lain, akhirnya dia didelegasikan ke kelas PKI. Makanya nanti ada tulisannya stabilitas ya. Ada suratnya, yaitu yang mengeluarkan nanti PKI atas persetujuan dari Kemenhub. Nah, ini ada IMO. Jadi kalau tanya IMO tadi, IMO ini merupakan the United Nations Specialist Agency with Safety Security of Shipping, Marine Atmospheric Pollution by Ships ya. Ini ya IMO. Nah, IMO mengeluarkan dua, IMO konvensi sama code ya. Kalau konvensi dia konvensi secara luas ya. Kalau code dia lebih mendetail kayak misalnya Life Saving Appliance LSA, ISM Security, ISPS ya, IS code. Yang kita bahas yaitu IS code. Intake Stability Code tahun 2008. Nah ini ya, 2008 ini IS Code 2008 dia mengatur tentang ya, fundamental principle seperti General Precaution Against Capsizing ya, GM, GZ ya. Kemudian beberapa kondisi dari pelayaran dan perairan ya. Kriteria seperti ini. Nah, tujuannya ini ya, mandatory and recommendation stability criteria and other measure for ensuring the safe operation of ship ya. Tujuannya itu. Ya. Nah, kapalnya tugas kita itu kapalnya kapal kargo. Nah, termasuk ini harus mengikuti AS Code Cargo Ships. Ya, kemudian kapal ikan dan lain-lain yang melebihi 24 meter panjangnya. Oke, paham ya? Nah, ini kriterianya seperti ini, teman-teman. Nah, kriterianya dari IS Code 2008 ya. Area underwriting lever curve ya. Ini kan GZ ini. Ya ini GZ. Ini area, ini areanya ya. Ini area di bawah. Area itu luasan. Shall not to be less than 0,05. Jadi luasan ini tidak boleh kurang dari 0,055 ya. Pada saat 30 derajat. Oke, ini ya. Ini luasannya tidak boleh dari 0,055. Nah, kemudian tidak boleh kurang dari 0,09 ketika 40 derajat. Oke ya. Paham ini ya luasan ya? Bukan tinggi GZ-nya tapi luasannya. Luasan areanya ini ya. Kalau tugas kita kan menghitung luasan itu ya. Karena kan kita pakai yang namanya tadi sinus, cosinus, tangen. Jadi tinggal gampang ya. Kemudian kita turunkan jadi nanti ketemu luasan. Nah, luasan ini kita bandingkan dengan luasan tugasnya kita ya. Ini kan 0,05 kemudian 0,09. Nah. Kemudian peraturan kedua, rating lever GZ shall be at least 0,2. Jadi tidak boleh kurang dari 0,2 pada 30 derajat atau lebih ya. Jadi 30 ini dia nggak boleh 0,2 di sini ya. Dia tidak boleh sini. Ya. Harus lebih. Ya. Paling minim ya 0,2. Oke. Kemudian pada 25 derajat jadi maksimum ya. Shall occur at the angle will not less than 25 derajat. Tidak boleh dari 25 derajat ya. Ya. Maksudnya dia harus lebih dari 25. Ini kan lebih ya, 30 sampai 40. Oke. Yang paling gampang the initial metastatic GM tidak boleh kurang dari 0,15. Oke ya. Jadi tidak boleh 0,15 tuh. Nah, ini kriterianya ini GZ. Ya, ini luasannya ini ya 30. Kemudian ini ya 40 ya. 40. Kemudian ini GM-nya tidak boleh lebih dari tidak boleh kurang dari 0,15. Nah, oke.